Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Tuhan, Engkau pimpin berkati kami. Kami akan mulai ibadah kami. Pimpin kami Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Bapa untuk meninggikan Engkau. Kami berdoa untuk para pelayan. Bapa pimpin berkati para pelayan dengan sukacita melayani pekerjaan-Mu, membawa kami memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Terlebih jalannya firman Tuhan, Bapa pimpin berkati hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Saatnya kita untuk beribadah, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Karenanya Tuhan yang mengerti hati kita, rencana kita, setiap jalan kita, tingkah laku kita. Tuhan senantiasa memimpin dan senantiasa menyertai kita.
Saat ini kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan setiap orang percaya katakan amin. Kaulah kuatku, perlindunganku, keselamatanku, kebanggaanku, hanya Yesus, Raja di atas segala raja, yang memberikan kita kemenangan. Meskipun musuh di depanku, tak akan goyah untuk mempercayai Yesus dalam hidupku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku. Goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Puji Tuhan, luar biasa. Meskipun musuh di depan kita, banyak rintangan di sekeliling kita, baik itu musuh permasalahan hidup, sakit, penyakit, kekurangan, tapi bersama Tuhan kita pasti menang. Musim akan selalu berganti, tapi kasih setia Tuhan tetap abadi, bahkan selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim makan selat berganti, puji Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga
jemaat-jemaat yang masih suka mengikuti ibadah online dari jemaat GBIS Palur. Sebelum kita mulai, mari kita ingat pesan Ibu, yaitu kemana-mana pakai masker, lalu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan jangan lupa jaga jarak. Kita hidup di new normal, kita harus benar-benar belajar untuk hidup bersih, membiasakan hidup bersih supaya kita bebas dari COVID-19. Shalom, selamat sore sahabat pecinta ibadah online dimanapun berada, dan juga jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah izinkan kami menyanyi bersama. Engkau telah izinkan kami walaupun dalam bentuk online, kami tetap ingin belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang akan memenuhi hati kami masing-masing, sehingga setiap firman yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami dan juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami akan belajar tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Yesus meninggalkan para muridnya, Yesus memberikan banyak pelajaran. Di antaranya mencuci kaki para muridnya. Pelajaran ini pelajaran untuk merendahkan diri sebagai hamba yang selalu siap melayani dan hamba yang rendah hati. Yesus juga membangun kepekaan, peka dengan suara Tuhan dan peka dengan suara iblis, serta berani menolaknya. Hari ini Tuhan ingin membentuk muridnya untuk memiliki ciri khas supaya gampang diketahui bahwa itu murid-murid Yesus. Contoh saudara, kalau saudara melihat kain batik, saudara hanya melihat itu kain batik, tetapi batik khas mana kita tidak tahu. Karena apa? Karena di Indonesia ini setiap daerah memiliki ciri-ciri khas dari setiap batik yang dikeluarkannya. Demikian juga yang namanya murid Yesus itu berbeda dengan jemaat, berbeda dengan orang yang mengaku percaya, berbeda dengan orang-orang Kristen. Tuhan kepingin orang Kristen, lalu jemaat, lalu orang percaya itu kalau bisa menjadi satu, yaitu murid-murid Kristus, memiliki kekhasan, memiliki satu ciri yang tidak dapat dilihat, yang dapat dilihat oleh orang lain, berbeda dengan yang lain. Nah, jadi kekhasan inilah yang akan dibentuk oleh Tuhan. Kekhasan inilah yang nantinya orang kalau melihat itu pasti murid Tuhan. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula harus saling mengasihi. Dengan demikian,
semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Perintah baru Yesus ialah saling mengasihi. Sama seperti Yesus yang telah mengasihi kita. Hendaknya kita terapkan dalam kehidupan kita yang mengaku murid-murid Yesus. Yesus memberikan penekanan tentang mereka, yaitu tentang murid. Murid berbeda dengan jemaat. Jemaat itu orang yang sekedar percaya pada Yesus atau orang yang biasa datang ke gereja. Itu disebut jemaat. Lalu orang Kristen itu adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Mengatakan aku pengikut Yesus, disebut Kristen. Tetapi ini murid. Murid itu dituntut untuk selalu belajar agar ilmunya bertambah. Murid dituntut untuk selalu berlatih. Murid dituntut untuk selalu belajar agar ilmunya bertambah. Murid dituntut untuk selalu berlatih agar keterampilannya makin hebat. Murid dituntut untuk melakukan perintah gurunya. Nah, saat ini apa yang menjadi perintah gurunya? Hendaklah kamu saling mengasihi. Saling artinya berbalasan. Nampaknya sangat mudah. Untuk diucapkan gampang, untuk didengar mengenakkan. Tetapi sebenarnya sulit sekali. Mengasihi itu memberi perhatian lebih dan tidak minta balasan. Anak kecil mendapat nyanyian kasih ibu kepada beta. Mengasihi itu seorang ibu itu memperhatikan anaknya lebih. Dari bayi sampai menjadi kanak-kanak, sampai menjadi anak, sampai menjadi pemuda, kasih ibu tidak berkurang sedikit pun, bertambah bisa. Tetapi nanti setelah anaknya dewasa, setelah anaknya memiliki jabatan-jabatan tertentu, sang ibu tidak menuntut apa-apa. Bahkan banyak cerita sang anak lupa pada ibunya. Sang ibu tetap tidak lupa pada anaknya. Demikian juga kasih yang kita miliki ini harus sama dengan kasih ibu ini. Memberi perhatian pada orang dan tidak minta diperhatikan. Maka orang itu akan memperhatikan kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Nah, orang bisa mengasihi jika orang itu sudah memiliki hati hamba, yaitu rendah hati, suka berbuat baik, dan peka terhadap lingkungan. Maka sebelum perintah saling mengasihi, Yesus beri teladan terlebih dahulu untuk menjadi hamba dengan mencuci kaki para muridnya. Seorang hamba harus peka dengan apa yang harus dikerjakannya. Tidak menunggu perintah. Keadaan inilah yang banyak diperbuat oleh murid. Mengasihi itu memberi perhatian lebih dan tidak meminta balasan. Waktu kita masih kecil ada nyanyian yang mengatakan kasih ibu kepada beta. Ibu itu selalu memberi perhatian pada anaknya. Sejak anak itu bayi sampai menjadi kanak-kanak, sampai menjadi anak, remaja, tumbuh menjadi pemuda, bahkan sampai mereka berumah tangga. Sang ibu
masih mengasihi anaknya. Sedangkan sang anak apakah juga mengasihi ibunya? Tidak tahu. Ada kemungkinan mengasihi, tetapi berapa banyak anak yang tidak tahu tentang ibunya? Apakah sang ibu marah? Tentunya tidak. Perhatian pada anak itu tetap diberikan, walaupun sang anak tidak memperhatikan. Tuhan mendidik kita, seorang hamba itu harus peka dengan apa yang harus dikerjakannya. Tidak menunggu perintah. Keadaan inilah yang banyak membuat kegagalan. Maka perlu berlatih peka dan rendah hati. Selain peka dan rendah hati, Yesus juga mengajarkan tentang menjadi hamba dengan cara mencuci kaki para murid-muridnya. Kita dapat menjadikan kasih sebagai ciri bahwa kita sebagai murid Tuhan jika kasih kita jadikan sebagai pekerjaan. Apa yang harus kita kerjakan? 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu sabar. Sudahkah kita mengerjakan segala sesuatu dengan sabar? Bahkan kita sabar terhadap kawan-kawan kita. Kita sabar terhadap keluarga kita. Kita sabar antar hubungan dengan lingkungan. Bahkan kesabaran kita inilah yang terus diuji. Sabar itu tidak mudah, saudara. Karena sabar itu tidak mudah marah. Kemarahan hanya akan menghasilkan kekacauan. Sedangkan Kristen, sedangkan murid Yesus bukan penyebab kekacauan. Bahkan murid Yesus menjadi pereda kekacauan. Karakter ini yang harus kita miliki. Karakter kedua adalah tidak pendendam. Suka memaafkan. Seorang murid harus tahu bahwa suka memaafkan merupakan karakter yang harus dimiliki dengan dasar bahwa orang itu gampang salah. Orang salah itu biasa. Dan yang tidak biasa adalah apakah orang itu bisa memaafkan kesalahan orang lain itu. Karena setan pasti ikut berbisik agar kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Untung Tuhan sudah melatih kita dengan kepekaan, dengan bisikan setan ini. Sehingga setiap murid Tuhan tidak gampang tersulut dengan api dendam. Bahkan tetap memaafkan kesalahan orang lain. Karakter yang ketiga ialah tidak gampang iri. Iri hati merupakan penyakit yang mudah berkembang dalam hidup kita. Karena iri hati dapat hidup dalam segala aspek kehidupan manusia. Akibat iri hati sangat mengerikan. Kain membunuh Habil hanya karena iri hati. Persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak. Lalu Kain marah dan akhirnya
Habil dibunuh. Orang yang tidak dapat menekan rasa iri hati dalam hidupnya adalah orang yang tidak mau introspeksi. Orang yang tidak mau melihat kenapa orang lain berhasil. Kenapa orang lain banyak memiliki kawan. Kenapa orang lain dapat memiliki banyak kemudahan. Mereka tidak introspeksi. Mereka hanya berpikir jelek. Akibatnya iri hati itu muncul. Karena iri hati mudah merasuk pada setiap pribadi. Maka Tuhan mengingatkan kepada muridnya dengan menumbuhkan kepekaan agar para muridnya dapat menekan rasa iri hatinya. Sehingga memiliki rasa bangga jika ada teman yang berhasil. Bangga kalau memiliki teman yang sukses. Bangga kalau memiliki teman yang diberkati. Karakter yang keempat ialah memegahkan diri dan tidak sombong. Karakter yang keempat ialah tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Memegahkan diri dan tidak sombong ini hampir sama. Memegahkan diri dan sombong itu merasa bahwa dia yang paling hebat. Dia dapat berhasil karena kekuatannya, karena kemampuannya, karena kehebatannya. Itulah orang yang memegahkan diri. Memegahkan diri atau sombong itu pijakan atau landasannya adalah diri sendiri. Bukan orang lain, apalagi Tuhan. Memegahkan diri atau sombong itu pijakannya adalah keakuannya, egonya. Tuhan ajarkan keberhasilan, kesuksesan itu akibat mereka mencintai Tuhan. Landasannya adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Kedekatan pada Tuhanlah yang akan mengakibatkan orang itu bisa sukses. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapakku akan mengabulkannya. Jadi ciri murid Yesus adalah saling mengasihi yang ditampilkan dalam, yang pertama, memiliki perhatian yang lebih kepada teman, memiliki perhatian yang lebih pada lingkungan, memiliki perhatian yang lebih kepada sesama. Yang kedua, berani menerapkan kesabaran dalam setiap aspek kehidupannya, tidak gampang marah. Yang ketiga, mudah memaafkan atau tidak pendendam. Yang keempat, tidak iri hati kalau melihat orang sukses, tidak iri hati kalau melihat orang diberkati. Dan yang kelima, tidak sombong. Ciri ini harus muncul di dalam kehidupan murid, sehingga setiap orang yang melihat dari karakter-karakter yang muncul, orang akan mengenal, oh itu murid Yesus. Kalau sudah orang menunjuk kita sebagai murid Yesus, berarti jalan hidup kita sudah berada di jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Pelajaran hari ini bukan hanya sekedar pelajaran untuk dapat kami mengerti, tetapi pelajaran hari ini merupakan pelajaran yang harus kami terapkan di
di dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang memiliki ciri-ciri khusus yang gampang dilihat oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum ibadah kita akhiri, saya saat ini berada di Tenggir Park. Tenggir Park itu di atasnya Candi Sukuh di daerah Kemuning. Kalau Bapak Ibu kepingin datang ke tempat ini satu tempat wisata yang luar biasa, sejuk, pemandangannya indah. Nah, dengarkan pengumuman sebelum kita mengakhiri. Jangan lupa protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah wajib. Kemana-mana kita harus pakai masker, jaga jarak, dan juga jangan lupa cuci tangan. Sampai rumah kita cuci tangan, di tempat-tempat kita berhenti kita cuci tangan, supaya kita bebas dari virus COVID-19. Yang kedua, peserta khotbah online, saya minta tolong yang belum pernah subscribe, tolong di-subscribe. Sesudah di-subscribe, sekali aja kalau subscribe, lalu mulai di-share. Ya, di-share. Kalau menjadi berkat, tolong bagikan kepada teman lain. Dan juga di-like, supaya saya tahu berapa jumlah like, lalu supaya berkembang, di-share kepada teman-teman lain. Sehingga Bapak Ibu sudah memiliki bagian untuk beritakanlah Injil ke seluruh bumi ini. Yang kedua, khotbah online tolong didoakan agar terus berjalan. Kalau dulu itu bagi traktat Bapak Ibu. Sekarang tidak boleh dengan bagi traktat. Kita akan adakan khotbah online. Sehingga khotbah online ini ibadah online. Supaya ibadah online ini mendunia. Tuhan memberkati. Mari kita mendoakan teman-teman kita yang sampai hari ini masih butuh didoakan agar iman mereka muncul, agar karya Tuhan bekerja. Bapa, kami mengucap syukur. Sebelum ibadah online ini kami akhiri, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, Engkau berikan kebijakan-kebijakan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami. Terlebih Engkau berikan hikmat-Mu kepada Pak Jokowi yang hari-hari ini sudah mendatangkan berbagai macam cara, bahkan mendatangkan vaksin untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Berikan kebijakan Tuhan, sehingga tiap daerah yang telah menerima vaksin dapat disuntikkan kepada mereka yang harus menerimanya, supaya negara kami bebas COVID. Kau berkati para menteri, para pembantu presiden, sehingga kebijakan-kebijakan mereka akan membawa bangsa kami maju. Kau berkati para gubernur, sehingga gubernur yang memiliki pemerintahan di daerah mereka masing-masing akan memiliki hikmat-Mu untuk membuat rakyat mereka tenang. Kau berkati wali kota,
Engkau berkati bupati, Engkau berkati para lurah dan camat, sehingga mereka Tuhan adalah pemerintah-pemerintah kami yang dekat dengan kami. Engkau berkati mereka sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Engkau berkati Pak RT, Pak RW, sehingga Pak RT, Pak RW pun Tuhan dapat terus bersahabat dengan masyarakat sekitarnya agar negara kami bebas COVID. Terima kasih Bapak, Kau telah memberkati para pemerintahan kami, dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Bambang Suito yang kakinya pengapuran. Kami berdoa untuk Ibu Suheni yang penyakit gulanya masih tetap ada dan tinggi. Kami berdoa untuk Ibu Indro Tuhan yang hari-hari ini juga memiliki penyakit gula. Kami berdoa untuk Bu Topo Tuhan yang minta percepatan pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Gito, untuk Ibu Sriono yang juga minta percepatan pemulihan. Kami berdoa untuk Mas Irwan Tuhan yang kakinya bengkak dan luka, sembuhkan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang sampai hari ini dengan iman masih meminta organ-organ tubuh yang baru sehingga normal kembali. Maka pada saat kami berdoa bersama ini, tangan-Mu Kau tumpangkan untuk ketujuh saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa-Mu didengar oleh Tuhan dan dijawab untuk kesembuhan masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami masih berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir Koho, Pak Warto, Pak Doner, dan juga Pak Sarjono. Serta Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Esbianto, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, Mbah Darto, Feni. Jamaah Tuhan, iman percaya mereka. Sehingga dengan iman yang tumbuh ini mereka menikmati jamahan-Mu, menikmati percepatan kesembuhan, kekuatan agar mereka dapat beraktivitas dan bersaksi bahwa Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Bapak, Kau telah mendengar doa-doa syafaat kami. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan tugas pekerjaan kami. Namun saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan Engkau diberkati. Jika kita melakukan aktivitas kita masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.